Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustini, NIM 260-116 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang dibina oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME, di mana materi yang akan saya bahas yaitu mengenai teori Myrdal mengenai dampak balik. Profesor Gunnar Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab-menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakangan menjadi semakin terhambat. Di negara terbelakang, proses kumulatif dan sirkuler juga dikenal sebagai lingkaran setan kemiskinan, berjalan menurun dan karena tak teratur menyebabkan meningkatnya ketimpangan. Profesor Myrdal yakin bahwa menerapkan gagasan keseimbangan stabil sebagai dasar suatu teori yang dipergunakan untuk menjelaskan perubahan baru sistem sosial adalah keliru. Asumsi tidak realistis lainnya yang berkaitan dengan pendekatan keseimbangan stabil adalah faktor ekonomi. Tesis Myrdal. Profesor Myrdal membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonomi di sektor ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. A. Ketimpangan regional. Asal ketidaksamarataan regional dalam suatu negara berakar pada dasarnya ekonomi. Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Dampak balik migrasi, perpindahan model, dan perdagangan. Berikutnya, Myrdal menelaah dampak balik migrasi, perpindahan model, dan perdagangan di wilayah-wilayah terbelakang. Daerah dan wilayah-wilayah tempat kegiatan ekonomi berkembang akan menarik orang-orang muda dan aktif dari bagian lain negara bersangkutan. Perpindahan model juga cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan yang menyebabkan putaran kedua investasi, dan seterusnya. Demikian pula perdagangan akan cenderung menguntungkan wilayah maju dan merugikan wilayah kurang maju. Pembangunan industri di wilayah pertama dapat menghancurkan industri yang ada di wilayah terbelakang dan wilayah yang lebih miskin tetap menjadi wilayah agraris. Dampak sebar. Mengenai dampak sebar, Myrdal menuliskan, akan tetapi berbeda dengan dampak balik, ada juga dampak momentum pembangunan secara sentrifugal dan sentra ekspansi ekonomi di wilayah lainnya. Dampak balik versus dampak sebar. Akan tetapi, dampak balik dan dampak sebar tidak mungkin berjalan seimbang dalam mendukung pendapatannya. Ini Profesor Myrdal mengutip di korelasi umum yang tersimpul dalam kajian komisi Ekonomi PBB untuk Eropa pertama. Ketimpangan regional jauh lebih besar di negara miskin ketimbang negara kaya. Di negara miskin, ketimpang regional melebar, sedang di negara kaya makin menyempit. Peran pemerintah. Kebijaksanaan nasional di negara miskin cenderung memperburuk ketimpangan regional. Peran bebas
Kekuatan pasar dan kebijaksanaan di daerah merupakan dua kekuatan yang menciptakan ketimpangan regional sebagai akibat lemahnya dampak sebar. B. Ketimpangan internasional. Menurut Myrdal, perdagangan internasional mungkin mempunyai dampak surut yang kuat pada negara terbelakang. Perdagangan secara bebas antara dua negara, di mana yang satu negara industri dan lainnya negara terbelakang, akan memperkaya negara yang disebutkan pertama dan mempermiskin negara yang disebutkan belakangan. Perpindahan model juga gagal menghapus ketimpangan internasional karena negara melaju lebih menjanjikan keuntungan dari jaminan bagi para investor, maka model akan semakin menjauhkan diri dari negara terbelakang. Dengan demikian, perdagangan dan perpindahan modal secara bebas yang telah menghasilkan kemajuan ekonomi bagi negara maju ternyata menelurkan dampak balik yang pahit bagi negara terbelakang di seluruh dunia. Penilaian kritis. Tesis Myrdal memperlihatkan suatu teori yang lain sama sekali berbeda dari teori keterbelakangan lainnya. Dengan bagus, dia menggabungkan kekuatan internasional dan nasional yang cenderung membawa negara terbelakang tetap berada dalam proses kumulatif di mana kemiskinan menjadi penyebab dirinya sendiri. Tidak ada yang dapat mengangkat fakta bahwa di negara terbelakang akan dampak sebab dikalahkan oleh dampak balik yang kuat. Kekuatan internasional dan nasional cenderung untuk mengekalkannya, dan dengan begitu memperburuk ketimpang regional dan mondial. Lebih dari itu, peran bebas kekuatan pasar dan perdagangan bebas cenderung menghambat potensi ekspor negara-negara tersebut. Akibatnya, tercipta suatu jurang dalam antara impor dan ekspor negara terbelakang, yang kemudian membuat pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang mahal dan lama. Bukti empiris telah menunjukkan bahwa tesis Myrdal telah terbukti kebenarannya. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.